Mengunjungi salah satu puskesmas ya. Iya, iya. Mereka membuat 3 tim. Dan pengakuan mereka per tim itu per hari minimal mereka bisa 100 orang. Iya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di podcastnya Antara Biro Kalimantan Selatan di Pamandiran Santai. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Lutfi Saifuddin. Bang, Siap. apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan. Bidangnya itu kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, olahraga, kepemudaan, agama, masuk Bang? Sosial. Oh, sosial. Kalau agama hanya kita hubungan kerja saja. Nah, tentunya di bidang beliau ini banyak isu-isu lah yang menarik yang bisa kita korek-korek nih sama saya panggil abang aja ya. Siap, Bang Lutfi nih. Ya. Terutama mungkin karena kesehatan ya Bang, ini saat ini isu yang paling menarik nih karena pandemi ini belum berakhir. Betul. Ini ada tren lonjakannya. Gimana nih Bang dari Dewan sendiri nih menyoroti pandemi kita di Kalimantan Selatan nih Bang? Kita harus akui ya saat ini lonjakan Omikron ini sangat luar biasa. Kita menjadi salah satu provinsi yang lonjakan Omikronnya cukup fantastis gitu ya. Nah, ini tentu harus menjadi kewaspadaan buat kita semua di Kalimantan Selatan ya. Jangan sampai kita lengah gitu ya. Kita euforia kemarin kita sempat memang mungkin di zona hijau turun kita euforia, kita melupakan prokes atau bahkan menganggap bahwa setelah vaksin bahwa sudah kebal. Nah, ya ini yang mungkin yang perlu terus pemerintah kita harus terus memberikan mitigasi ya, sosialisasi kepada masyarakat kita, memberikan penjelasan bahwa COVID itu belum berakhir gitu, belum berakhir dan nyata ada dan vaksin ini bukan kekebalan. Bukan kekebalan terhadap virus ini. Itu hanya untuk menguatkan daya tahan tubuh saja seperti itu. Jadi ya mungkin kesadaran masyarakat ini harus terus kita mitigasikan, sosialisasikan, kita ingatkan terus ke masyarakat kita. Gitu. Dengan lonjakan COVID juga kita pastikan acara kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya Bang. Kita tadi sudah tes COVID, tes antigen, semua kru-kru ini dinyatakan negatif kan Bang. Ini kan kenaikan lonjakan Omikron nih Bang. Kalau Dewan melihatnya udah siap lah daerah nih menghadapi nih lonjakan nih dari Dinas Kesehatan, apa nih sorotannya dari Dewan? Kalau saya lihat ini kebetulan alhamdulillah sih saya melihat kita masih fine-fine aja ya, aman-aman aja. Karena mungkin Omikron ini beda dengan Delta. Ya. Pandeminya lebih cepat dari berkali-kali lipat dari dibandingkan Delta. Cepat menular Bang. Cepat pandemi namanya juga kan pandemi. Tapi untuk gejalanya sendiri itu ya agak sedikit katanya gejala ringan, agak ringan. Iya, bahkan kalau menurut informasi itu kan mereka penciuman tidak masalah. Benar. Ya. Untuk seperti mereka masih bisa bergerak, beraktivitas. Flu aja katanya Pak. Ya seperti flu biasa. Seperti biasa, hanya mungkin ada kelebihannya seperti pusing-pusing atau badan serasa ngilu-ngilu seluruhnya dan itu bisa memakan waktu beberapa hari ya, bisa seminggu dan sebagainya. Dan itu di masyarakat kita sebetulnya tanpa disadari banyak masyarakat kita yang sebetulnya sudah kena. Iya benar. Tapi mereka menganggap itu hanya flu biasa, lalu santai aja gitu. Dan bahkan berinteraksi dengan yang sehat santai aja, ini flu biasa gitu. Iya benar. Nah, gitu. Bahkan menemui mungkin keluarga dan sebagainya, ya biasa aja ini. Aku sakit biasa, kayak gini doang, kok gini aja gitu. Benar. Nah, ini yang membahayakan begitu. Memang untuk sebagian orang yang daya tahan tubuhnya kuat tidak masalah. Yang kita khawatirkan ini kan menular kepada orang tua lansia atau bahkan tidak hanya lansia sebetulnya. Bagi teman-teman kita yang muda tapi mempunyai comorbid yang punya penyakit bawaan, itu kita tahu teman kita. Artinya tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Itu harus diingatkan, tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Kita nggak tahu siapa yang di antara kita yang punya penyakit bawaan kan? Iya benar. Kalau itu kan karena gejala ringan tadi Bang. Artinya
dari sisi rumah sakit kan tidak terlalu terdampak nih Ya, untuk hunian. betul. Nah, ini kan pemerintah sendiri mendorong isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Ya. Nah, kalau Dewan sendiri melihat sudah siap lah nih isolasi terpusat yang disediakan pemerintah daerah. Saat ini saya pikir masih aman aja, masih aman. Kita masih bisa menampung karena yaitu masyarakat karena Omikron ini hanya ringan, gejalanya seperti itu, mereka lebih banyak memilih isolasi mandiri. Ya, namun semestinya isolasi mandiri ini juga harus dibarengi dengan pengawasan gitu ya, monitoring gitu. Jangan sampai teman-teman yang isolasi mandiri ini ya di rumahnya malah menularkan sama keluarganya di rumah seperti artinya itu. tetap diawasi. Artinya pemerintah tidak bisa juga lepas tangan ya Bang, walaupun dia di rumah. Apa istilahnya, mungkin petugas Puskesmas harus monitoring, kan? mengunjungi, Ya, dan bahkan mungkin karena mungkin banyaknya ya kita sudah bisa mungkin lebih diinformasikan, mungkin ada channel-channel informasi bagi teman-teman yang kena terpapar dan harus isolasi mandiri, mereka bisa mencari informasi gitu. Bagaimana harus menghadapi vitamin atau obat-obatan apa saja yang tepat untuk mereka gunakan selama isoman. Kalau ini kan kebijakan baru pemerintah nih Bang, PPKM. PPKM. Kan ada, kalau nggak salah ada 6 daerah katanya level 3. Betul. Ya. Nah, dari sisi Dewan sendiri gimana nih melihat, apa udah tepat nih kita nih level 3, apa tidak berdampak dengan ekonomi? Kalau Dewan sendiri dari Abang melihatnya gimana? Mungkin saya melihat PPKM 3 ini harus diartikan sebagai sebuah kewaspadaan. Iya, benar. Bukan kita artikan pembatasan kegiatan masyarakat yang bersifat perekonomian. Ya, kita tidak bisa melarang-larang masyarakat kita untuk mencari nafkah. Iya, benar. Sementara kita juga tidak bisa memberikan bantuan. Nah, yaitu. Ya kan? Iya, benar. Nah, karena saya selalu berbicara kepada pemerintah provinsi, kita jangan hanya bisa melarang, tapi harus juga bisa memberikan solusi. Ini benar-benar suara rakyat ini. Nah, jangan hanya bisa melarang. Memangnya kita nggak perlu makan. Iya, Memangnya kita nggak perlu anak-anak kita nggak perlu sekolah. Iya, benar. Ya kan? Benar. Apalagi sekolah ini semakin lama semakin biayanya semakin membebani kan. Iya, di tengah-tengah perekonomian kita yang masih terpuruk ini, anggaran pendidikan kita di Kalimantan Selatan ya sangat kurang menurut saya ya, sangat turun dan cenderung menurun, dan itu artinya memerlukan peran untuk pembiayaan pendidikan anak-anak kita ini, memerlukan peran orang tua. Karena kan memang sesuai undang-undang bahwa untuk anggaran pendidikan ini kan mempunyai peran oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para orang tua, begitu ya. Ini menjadi dan ini tentu kalau semakin anggaran di pemerintahnya turun, tentu otomatis berdampak ke peran orang tua yang harus bertambah bebannya. Artinya dari sisi Abang sendiri sebagai Dewan, apa istilahnya lah, jangan sampai memukul ekonomi lah masyarakat kan. Betul sekali. Artinya PPKM Ya. artinya keselamatan dari sisi kesehatan kita maksimalkan. Betul. Cuma ekonomi jangan dikorbankan Betul. juga ya Bang. Kita Nanti banyak yang teriak lagi masyarakat. kita cukup misalkan harus menutup tempat-tempat usaha. Iya, Tidak perlu lah. Ya kalau mungkin yang berjualan makanan dan sebagainya, ya mungkin dengan diterapkan prokes ataupun dengan cukup dengan take away bisa, ya delivery dan sebagainya, itu solusi. Bukan artinya dengan membatasi itu sebuah solusi. Gitu. Kadang-kadang kalau yang zaman kemarin kita sampai level 4 tersebut, untuk di atas jam 10 malam kita sulit mencari makan. Iya, Ya, benar. semua tempat-tempat makan itu tutup. Nah, apalagi pada saat puasa waktu tahun dulu kan, Iya, benar, sulit benar. sekali gitu. Nah, ini yang mungkin harapan saya, apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Iya, nih. Ramadan. Ya, mudah-mudahan sebelum Semoga ada pasar wadai, Bang. Pasar ya, wadai. sebelum Ramadan datang, ini Covid bisa turun. Covid bisa turun, kalau bisa hilang lah. Artinya ekonomi bisa naik di Ramadan. Ya, betul. Iya, benar-benar. Kalau terkait vaksinasi sendiri Bang, gimana nih?
udah puas saja lah anggota dewan melihat capaian kita nih? Alhamdulillah ya, vaksinasi kita sudah cukup baik ya, jauh sekali ketimbang pada saat kita Udah mendekati 90% Bang untuk Ya, dosis pertama Bang? ya, betul. Masyarakat umum? Ya, saya mungkin kalau melihat ada di rekam jejak saya pernah sempat mendemo, demo solo ke Kementerian Kesehatan. Iya, iya. Pada Apa saat itu Bang? pada saat kita kekurangan Vaksin. vaksin, Stok distribusi vaksin vaksin ya. Pada saat itu saya minta audiensi dengan pihak kementerian ya, ke Direktorat Surveillance Pengendalian Penyakit Menular, dan di situ kami berhari-hari tidak mendapat jawaban untuk audiensi. Akhirnya saya solo karena sudah terlanjur di Jakarta. Saya sebentar mampir ke toko ke percetakan. Saya buat spanduk, saya bentangkan spanduk itu di tengah-tengah kantor Kementerian Kesehatan RI. Dan alhamdulillah, Apa itu inti tuntutannya itu Bang sebagai dewan? kuota vaksin Kalimantan Selatan waktu itu saat itu. Dan alhamdulillah Memang saat itu kurang sekali. sangat kurang sekali. Dan alhamdulillah sejak itu kuota kita ditambah dan luar biasa. Teman-teman yang lain juga dari DPR RI ya, dari mungkin aparat kepolisian, TNI juga berperan sehingga mungkin kita pencapaian kita bisa sampai 90%, termasuk juga mungkin gerakan pemerintah kita ya vaksin bergerak Paman Birin itu cukup sangat membantu lah masyarakat kita. Namun satu lagi gitu yang perlu penting nih masyarakat kita, kebanyakan mentang-mentang sudah divaksin serasa kebal terhadap COVID. Padahal itu enggak. Benar-benar. COVID belum ditemukan kok anunya. Obatnya. Iya benar. Ya, itu hanya vaksin bukan obat ya Bang. Vaksin bukan obat. Vaksin bukan obat. Dan ini harus dijelaskan masyarakat kita. Jangan artinya cuma apa istilahnya? Meningkatkan kekebalan tubuh meningkatkan kekebalan tubuh agar mengurangi dampak kesakitan nih istilah kata. mengurangi apa? Dampak gejala. Gejala Ya, aja. benar. Bahkan yang sudah di booster pun bisa 2 kali kena terpapar. Iya. Ya, itu ya. Banyak kasus seperti itu. Iya, Bang. Saya aja udah S2, Bang. S2. S2 COVID. Oh ya. Ada yang S3 COVID kan. Nah, kalau masyarakat umum oke lah capaiannya. Mungkin lansia Bang perlu didorong lagi nih. Abang melihatnya gimana nih di dewannya lansia kita? Lansia Dengan sampai harus jemput bola, harus dalam tanda kutip distimulus dulu pakai sembako, gimana nih Bang? Apa udah tepat aja nih? Awal dulu kita pelaksanaan vaksin itu juga ada hal yang kurang tepat dengan mengumpulkan massa ya. Iya. Sebetulnya Artinya yang lebih prokes juga bagus jadinya itu kan? kita jemput bola dengan membentuk tim-tim kecil, kita menyebar ke Kelurahan mungkin Bang? Enggak, maksudnya memberikan vaksin itu langsung turun ke masyarakat, ke RT lah. Iya, benar. Hubungi RT-nya langsung vaksin. Kalau dulu kan kita sempat mengumpulkan massa, waduh. Padahal kita tahu. Kayak hajatannya. Ya. Kalau dilihat lebih banyak, akhirnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena benar. satu pertama vaksin itu bukan kekebalan, dan untuk mendapatkan vaksin itu harus berkerumun, akhirnya menjadi penyebaran. Menjadi klaster baru. Iya, Nah, benar. jadinya kan kontraproduktif ya. Gitu. Jadi istilahnya kalau dewan sendiri memang harus jemput bola ya, apalagi terutama lansia, mereka katanya dengan alasan mobilitas nggak bisa dari rumah menuju tempat vaksinasi. Ingat, ASN maupun anggota DPRD itu adalah pelayan rakyat. Jadi lakukan sebaik-baiknya untuk rakyat. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Jadi artinya jangan kita membebani masyarakat gitu. Apalagi membahayakan masyarakat dengan cara yang tadi seperti tadi itu, mengumpulkan masyarakat berkerumun hanya untuk mendapatkan sebuah vaksin yang bukan menjadi kekebalan buat COVID. Iya, artinya vaksin berjalan, cuma jangan sampai melanggar prokes juga kan. Betul. Tetap prokes nomor 1 ya, kita ingatkan tuh. Ini dampak PPKM dan lonjakan COVID ini Bang, kan ini berdampak juga akhirnya ke sekolah nih. Sempat kan euforia nih, anak-anak kita sekolah lagi,
turun Ya. sekolah lagi kan Betul. pembelajaran tatap muka. Betul. Ini kan dihentikan lagi nih. Entah berapa persen saya belum update lagi nih Ya. untuk Banjarmasin berapa. Gimana dari Dewan sendiri melihatnya? Mungkin ada masukan nih buat dinas pendidikan. Saya menyarankan kemarin pada awal kemarin temuan-temuan ada temuan-temuan ya pada saat kita mau mulai PTM ada temuan-temuan. Saya sudah menyarankan sebaiknya kita evaluasi ulang. Sebagian mungkin hybrid ya, secara hybrid. Sebagian mungkin yang memang kalau sudah ada terlalu parah dan tidak memungkinkan temuannya lebih dari 1 atau 2 di sekolah tersebut ya kita harus kembalikan ke PJJ seperti itu. Nah, ya ini hal yang perlu kita mengerti bahwa pelaksanaan PTM ini sebetulnya bukan sebatas hanya menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi bagaimana? Karena protokol kesehatan itu hanya di sekolah kan? Hanya di sekolah. Kita nggak tahu anak-anak kita keluar pagar sekolah itu seperti apa. Saya seringkali menemukan di jalanan, di sekolah-sekolah ya, di pintu-pintu gerbang sekolah. Iya. Setelah keluar mereka sekolah, mereka berkerumun Iya benar. di tempat jualan gitu kan, paman pentol, paman es seperti itu. Mereka berkumpul di situ. Kan tidak menutup kemungkinan karena mereka jarang bertemu kawan sudah hampir 2 tahun ini. Kangen kawanan ini kan mungkin timbul dan akhirnya mereka berinisiatif istilahnya berkumpul setelah di luar jam pelajaran. Nah ini yang mungkin agak perlu kita waspadai dan peran orang tua itu harus bisa memberikan pengertian kepada anaknya dan bisa mengawasi anaknya supaya kalau setelah jam pulang sekolah harus kembali ke rumah. Seperti itu. Artinya mungkin harus dijemput orang tua mungkin malah. Iya. Tapi kalau tingkat-tingkat sekolah menengah ke atas kadang-kadang naik motor sendiri nih. Tapi minimal kan kita bisa memonitor. Iya. Bisa memonitor keberatan anak kita ada di mana dan sebagainya. Kalau capaian vaksinasi buat anak sekolah sendiri, mungkin Dewannya melihat gimana sampai hari ini? Mungkin ya sekitar itu tadi ya sudah hampir 90-an% ya, karena artinya dalam konteks pembelajaran tatap muka sudah aman lah untuk dalam konteks kita kaitkan dengan vaksinasi. Ya, vaksinnya sudah untuk kaitan vaksinasi sudah 90-an ke atas persen anak siswa-siswa kita sudah divaksin ya. Ya, tapi itu sekali lagi itu bukan suatu hal yang menjadi kebal. Iya, gitu. benar. Benar. Terkait vaksinasi juga Bang, kan kemarin ada terakhir statement dari tim pakar Universitas Lambung Mangkurat kan, saya bacain ya. Artinya ini kan ada perkembangan target dari pemerintah pusat nih, dari Presiden Jokowi kan inginnya kita 100% ya. Minimal dosis pertama lah, Ya, 100%. 105% kalau perlu sebenarnya. Nah iya, jadi kan setelah dianalisa oleh tim pakar ULM, katanya kalaunya 100% untuk misalnya dosis pertama Februari harus selesai, vaksin 100% dosis lengkap dosis kedua akhir Maret, itu katanya memerlukan suntikan 89.000 suntikan per hari Bang. Gimana Bang, realistis gak kita mencapai itu? 89.000 suntikan per hari harusnya untuk mencapai target 100% itu. Ya, itu harus cukup kerja keras ya. Iya, makanya. Harus kerja keras. Mungkin Dewan bisa mendorong apa nih? Ya, itu tadi. Kalau untuk mencapai target yang sebesar itu tentu memerlukan sinergitas seluruh lapisan pejuang kesehatan di Kalimantan Selatan lah ya kalau bisa saya katakan tersebut ya, para relawan ini terus diajak untuk ikut sama-sama dan juga ini sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin kita lakukan asal kita bisa mengkoordinir baik itu kekuatan pemerintah provinsi maupun juga kekuatan di pemerintah kabupaten kota. Insya Allah sebetulnya kalau kita mau pasti bisa tercapai. Iya. Kalau faktanya hari ini Bang saya bacakan kita itu bisa menyuntikkan vaksin itu terakhir ya, data terakhir untuk dosis pertama itu bisa per hari itu 4.500-an sekian. Kalau dosis kedua tuh 7.000 sekian per hari. Nah, yang faktanya yang sudah kita lakukan nih. Nah, ini dikejar 89.000. Artinya gapnya jauh sekali kan untuk kita mencapai itu. Pernah mengunjungi salah satu puskesmas ya. Iya.
mereka membuat 3 tim. Dan pengakuan mereka per tim itu per hari minimal mereka bisa 100 orang. Iya. Ya, artinya 300 orang. Dan ini mungkin hanya dari tim puskesmas ya. Belum lagi mungkin tim rumah sakit atau tim dinas kesehatan atau bahkan tim TNI Polri, Pak. kedokteran, TNI Polri, Ya, TNI Polri. bisa membantu, Sukarelawan. dan itu saya tidak ada hal yang tidak mungkin lah selagi kita masih berusaha untuk bisa memenuhi itu. Oke. Kalau terkait bidang lain Bang, Abang di isu-isu ketenaga kerjaan apa sekarang yang menarik nih Bang di Dewan Bang? Masih ada yang demo-demo di Dewan atau gimana? Saya dengar ini teman-teman dari Aliansi Buruh akan segera melaksanakan unjuk rasa ya. Unjuk rasa terkait batas umur jaminan hari tua yang baru bisa cair ya, di umur berapa? Kalau nggak salah 58 tahun gitu ya kan. Dan ini ya saya juga sangat memprihatinkan dan sangat tidak setuju gitu ya. Karena ini tentu akan tidak terlalu efektif untuk kita bisa memberikan jaminan hari tua kepada masyarakat kita. Namun sekali lagi teman-teman buruh, teman-teman pekerja di Kalimantan Selatan juga harus mohon bisa memahami keterbatasan kami, kebijakan yang di luar kewenangan kami. Ini tentu kami tidak bisa bisa melayani teman-teman sebagaimana yang diharapkan. Karena keterbatasan. Ya, kami artinya hanya bisa, ada skop wilayahnya lah Bang. Wilayah kami Dewan hanya bisa menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang memang berkompeten. Seperti itu dalam hal ini mungkin DPR RI. Jadi ya kami mengakui kalau dikatakan kami selama ini jadi tukang pos ya mau tidak mau seperti itu. Ya, padahal sementara itu kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan ini kan punya 11 perwakilan rakyat di DPR RI, 4 perwakilan kita senator di DPD. Ya. Kesemuanya mempunyai kantor aspirasi atau rumah aspirasi di dapilnya masing-masing. Nah itu yang mungkin perlu diketahui lagi Bang, teman-teman pekerja, teman-teman buruh nih mungkin ada yang belum tahu atau lupa atau gimana. Saya ini ke rumah Banjar aja. Kalau kita berjuang ke rumah Banjar, berjuang ke rumah Banjar. Padahal saya berani, ayo kita sama-sama ke sana. Kita bukan demo perlu demo ya. Karena demo itu hanya diperlukan pada saat aspirasi tersumbat. Selagi kita masih bisa diterima untuk menyampaikan aspirasi, tidak perlu demo. Artinya dialog, apalagi di tengah pandemi ini kan. Kita nggak perlu lah mengumpulkan massa berkumpul banyak sekali orang yang cukup bisa membahayakan. Ya kita cukup perwakilan yang mungkin kita bisa datang ke kantor-kantor atau ke rumah-rumah aspirasi para senator kita, para anggota DPR RI kita yang ada di Kalimantan Selatan, kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, itu artinya teman-teman pekerja, teman-teman buruh yang sering berdemo menyampaikan aspirasinya ke rumah Banjar, DPRD Kalsel harus memahami juga Bang lah. Artinya kawan-kawan wakil rakyatnya ada keterbatasan kewenangan juga. Mungkin kalau sepanjang itu kebijakan pemerintah daerah masih bisa lah mungkin Bang lah. Insya Allah kalau kebijakan daerah itu memang tidak berpihak ke masyarakat, kami bahkan berada di garis depan. Ya itu artinya benar-benar memperjuangkan masyarakat lah. Teman-teman Bang Lutfi ini di Dewan. Siap. Ini Bang mungkin Bang terakhir Bang ini Bang dari diskusi kita nih, singkat kita nih Bang, karena kita keterbatasan waktu juga Bang ini Bang. Mungkin dari Bang Lutfi apa nih mungkin yang disampaikan nih sesuai tupoksi tugas Abang di Komisi 4 dalam konteks kita tadi diskusi masalah COVID segala macam. Apa mungkin nih Bang yang terakhirnya Bang pesan teman-teman Bang? Hal yang paling utama di dalam kita menghadapi pandemi COVID ini adalah bagaimana kita menghadirkan pola hidup baru yang sehat.
Iya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan vaksin yang berasal dari tubuh kita sendiri. Iya, benar. Dengan cara tentu rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Dan ingat tadi terakhir sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa vaksin bukan kekebalan tubuh. Iya. Pak, setiap artinya tetap imun dari dalam diri sendiri, Pak. Tetap yang bisa melawan virus ini adalah imun dari antibodi kita dari kesehatan diri yang kita sendiri. produksi dari tubuh kita sendiri. Yang bisa kita dapatkan dari makanan yang sehat, pola hidup yang sehat. Nah, itulah pesan-pesan terbaik dari Bang Lutfi, anggota dewan kita di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang sekarang menduduki jabatannya Komisi 4 ya, Bang. Siap. Nah, itu cukup, Bang. Ini diskusi kita yang sangat singkat. Terima kasih Bang Lutfi sudah berkenan datang ke podcast kami. Insyaallah. Semoga Bang Lutfi tetap sehat, sukses, bisa menyampaikan aspirasi, selalu menyampaikan aspirasi rakyat di Kalimantan Selatan. Siap. Itulah tadi podcast kita bersama Bang Lutfi Saifuddin, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi di podcast antara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.